Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 4? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, teman-teman, sekarang kita belajar tematik ya. Masih buku yang sama, buku 4C. Tematik 4C, peduli terhadap makhluk hidup. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita masuk ke subtema yang kedua. Setelah PTS kemarin kita sudah melaksanakan buku tematik 4A dan 4B. Sekarang kita sudah masuk ke tematik 4C, subtema 2. Kita yang berjudul dengan keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Sekarang sudah masuk ke pembelajaran 1 dan 2 yang ada di halaman 49 sampai 59. Teman-teman tolong disiapkan ya bukunya ya. Oke, sudah dibuka belum? Sudah ya? Ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang makhluk hidup, yaitu memiliki ciri-ciri khusus. Hal yang membedakan antara makhluk hidup antara lain bentuknya, ukurannya, warnanya, dan tempat hidupnya. Perbedaan antara makhluk hidup menyebabkan adanya keberagaman atau yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Nah, amatilah hewan-hewan khas Indonesia berikut ini. Ya, teman-teman lihat kan, ada gambar badak bercula satu. Satu lagi ada gambar apa yo? Teman-teman tahu kan? Ya, betul, gambar komodo. Apakah jumlah hewan di atas masih banyak atau sudah punah? Untuk lebih jelasnya, teman-teman baca buku tematik yang ada di halaman 51. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, kupu-kupu mengalami tahapan yang berbeda-beda. Pertumbuhan tahapan perkembangan pada hewan seperti yang dialami kupu-kupu disebut dengan metamorfosis. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu mulai dari apa? Yuk, teman-teman ingat kan waktu di kelas 3 kita sudah pernah mempelajarinya? Ya, benar. Dari telur menjadi ulat, setelah itu menjadi kepompong atau pupa, lalu menjadi kupu-kupu muda, dan terakhir menjadi kupu-kupu dewasa. Dalam pertumbuhan dan perkembangan mengalami tahapan yang berbeda-beda. Nah, perhatikan poster nih. Sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya, poster. Nah, teman-teman lihat nih di halaman 53. Posternya, lindungi orang utan dari kepunahan. Ternyata orang utan juga mulai mengalami kepunahan. Masih ingat kan kalian tentang poster? Poster adalah lembar pengumuman yang dipasang di tempat umum, berupa pengumuman atau dalam bentuk iklan. Tidak seperti pengumuman lainnya, poster memiliki identitas sendiri sesuai dengan ciri-ciri yang dimilikinya, termasuk bahasa yang digunakan harus memenuhi unsur-unsur berikut. Apa aja unsurnya? Bahasa poster harus berupa bahasa yang singkat, padat, jelas, serta memiliki daya pikat. Bahasa yang digunakan dalam poster harus bersifat sugestif atau bersifat mempengaruhi, efektif, dan mudah diingat. Jika poster mencantumkan gambar, maka gambarnya harus sesuai dengan tema dalam poster, jelas warna dan ilustrasinya. Nah, itu pembelajaran 1. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis hewan. Setiap hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda. Berikut ini ada 4 contoh hewan yang memiliki bagian tubuh yang berbeda-beda.
pertama kucing. Ya, teman-teman lihat ya. Kucing kakinya ada berapa? Iya, kucing kakinya ada 4. Ada kaki depan, kaki belakang. Nah, kucing juga ciri-cirinya nih sudah ada ya di gambar ya. Bagian ekornya, panggulnya, lehernya. Berikutnya gambar ikan. Ikan tidak sama kan dengan kucing? Iya, tentu tidak sama. Tempat hidupnya saja berbeda ya. Ikan hidupnya di mana teman-teman ingat kan? Iya, ikan hidup di air. Nah, ciri-cirinya tuh, bagian tubuhnya ikan ada ekornya, ada insangnya, ada punggungnya, ada sirip di bagian perut. Ikan punya sirip anus dan macam-macamnya. Yang berikutnya adalah burung. Bagian tubuh burung. Burung punya paruh, mata, leher penutup sayap, sayap sekunder ekor, perut, kaki, paha, sayap primer, dan dada. Terakhir, serangga. Nah, di sini ada serangga, gambarnya ya teman-teman lihat. Ada bagian apa aja pada serangga? Ya, ada sayap atas, pembuluh sayap, antena, dada, belalai, kaki pendek, sayap bawah, kaki panjang, perut, dan mata facet. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya yaitu tentang mozaik. Apa sih mozaik? Mozaik adalah suatu teknik seni membuat gambar tersusun dari potongan-potongan bahan kecil yang berwarna seperti gelas, batu, kertas warna atau biji-bijian yang disusun dengan cara menempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, mozaik ada yang dibuat dari makanan. Jadi tidak memerlukan bahan pewarna lagi karena bahan-bahan yang digunakan untuk memiliki warna-warna tertentu. Nah, demikian materi pembelajaran kita tematik 4C yang ada di subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, untuk tugas kali ini seperti yang sudah kita pelajari di subtema 1 tentang wawancara, di pembelajaran 2 juga kita belajar tentang wawancara. Nah, untuk di subtema 2 tugas tematiknya adalah buatlah teks wawancara kalian dengan orang tua tentang pandemi COVID-19 ini dan kirimkan tugasnya kepada wali kelas kalian masing-masing ya. Ya, itu aja tugas kalian hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.